warahmatullahi wabarakatuh. Ketua koordinator yang lama maupun yang kita usulkan dan yang baru, karena di Jawa Tengah itu tidak ada SK-SK-an dari PPA, ini sudah dimasukkan grup Korwil, berarti sudah sah. Jadi tolong pada satker yang lain nanti kalau mendapat undangan ya dari ketua koordinator ini. Ini saya ini dibesarkan di Jawa Timur sama dengan Mas Faik. Cuma Mas Faik itu sudah kemana-mana. Beliau itu di Jawa Timur lama, pernah di Jogja, pernah di Magelang, bahkan pernah loncat di Gunung Sugi. Kalau saya enggak, saya begitu masuk di Jawa Timur, sehingga saya merasa kita kok kayak di Jawa Timur aja. Jadi kalau saya merasakan hidup di Pati itu persis saya hidup di Pantura kayak di Gresik. Orang tuanya juga kerasnya sama, ya. Karakternya juga sama. Gitu. Makanya sudah saya nggak asing hidup di Pati itu, alhamdulillah nyaman. Ya. Merasa kayak di Jawa Timur. Apalagi ketemu dengan ketua koordinator. Ya. Ini resepnya ketua koordinator Pak. Ini resepnya. Selalu ajak omong ketua yang bisa diajak omong. Ya. Selalu ajak omong ketua yang kira-kira bisa diajak ngomong. Karena dari sekian ketua ada juga yang tidak bisa diajak ngomong. Anakmu bantah ya. Pak Ali Muftiar, opo ae telepon saya. Dan saya juga mau setuju kok anaknya, usulannya apik kok. Coba ditanyakan. Ini baru saya sampaikan hari ini. Ada rencana apa sekecil apapun, Pak? Ini ya Pak. Oke, saya setuju. Ajak ngomong ketua yang bisa diajak ngomong demi kemajuan wilayah itu. Karena jelek-jelek saya ini selama di Jawa Timur selalu ketua koordinator. Jadi ketika saya dipindah di Madura, ya waktu itu sama persis dengan kondisi saya sekarang. Jadi ketika TPM itu nangis. Karena saya ini wakil Gresik, wakil di apa ya istilahnya itu metropolitan, tiba-tiba diangkat menjadi ketua di Sumeneb. Semalam telepon berdiri ucapan selamat. Oh saya ini nangis ucapan selamat gimana? Saya masih membayangkan bagaimana di Madura ini. Tidak pernah. Iya, nggak pernah bayangkan bagaimana di Madura nanti. Saya bahasa Madura saya nggak bisa. Ini yang pertama. Jadi saya semalam itu dapat apa itu TPM, di TPM saya ditempatkan menjadi ketua di Sumeneb itu menangis. Semalam juga WA selalu ucapan selamat dari sekian orang teman, banyak orang. Tapi karena itu murni takdir, maka saya kembali kepada kondisi saya sebagai orang yang beriman. Terimalah takdir itu, insya Allah kamu jalani pasti akan mendapatkan sesuatu yang paling baik. Memang kadang-kadang ada sesuatu yang kita benci, tapi itu baik menurut Allah. Ada yang kita senang, tapi itu jelek menurut Allah. Dan ini karena ini takdir ini saya betul-betul nggak merekayasa. Takdir saya di Sumeneb ini nggak rekayasa. Biasanya kan SNK PPN kan jaluk-jaluk, aku jaluk nengkono ya, nggak minta sama. Saya enggak, itu sama sekali enggak. Sama dengan kondisi saya sekarang ini. Jadi ketika hakim tinggi itu teman-teman juga ucapan selamat hakim tinggi. Oh ngaku jenenge Maluku Utara itu sebelandiran ngerti ya. Saya cari-cari pulonya sendiri loh. Ternyata itu sing gambar kayak Sulawesi tapi yang kecil anak itu. Anak Sulawesi kan bentuknya bersama tuh. Ya. Anak Sulawesi ternyata. Dari Sulawesi nyebrang ke sana. Ternyata itu.
itu saya masih cari ini, kalau pesawat ini turunnya di mana ya, kotanya yang mana ya. Saya cari nggak tahu, kalau lama-lama terus mana ya. Oh ternyata ibu kotanya itu dulu Ternate. Saya cari pesawat penerbangan dari Surabaya ke Ternate, ketemulah itu namanya bandara itu Kabulok, baru kali ini Kabulok, karena ternyata di situ itu dulu ada kerajaan Islam. Nah ini betul-betul ini takdir untuk saya, karena saya nggak minta-minta, biasanya aku jaluk-jaluk. Seperti saya ditempatkan di Pati itu saya sudah nawar 3 kali. Saya bukan di Pati. Pertama, kamu besok di Denpasar ya. Saya tolak, saya nggak mau. Loh kan ibu kota, nanti cepat promosi. Sudah, saya nggak mau karena masih jauh dari rumah saya. Nawar. Jadi takdirnya takdir saya arahkan itu. Nah setelah Denpasar tidak dikabulkan, saya nggak mau. Dipindahlah di Banjarmasin. Sudah kalau begitu kamu Banjarmasin. Ini tambah nyebrang, tambah kamu. Saya kok nggak mau. Nek ono yang Jawa saya mau, tapi nggak di Jawa. Saya besok saja saya bilang. Terus gak ditawarin nek. Begitu TPM mau diumumkan jam 6 sore saya di kamu di Pati, lihat pengumumannya jam 9 malam. Itu takdir, tapi rada diarahke, saya arahkan. Nek siki blas gak ngarahke kali. Gak roh. Nek roh aku yang jaluk tenan ya. Karena saya sendiri belum siap. Jadi teman-teman mengucapkan selamat, aku jane belum siap. Saya kan gitu ya. Saya belum siap. Tapi karena ini takdir, kalau dijalani insya Allah jadinya akan lebih baik. Sama dengan ketika saya diterkat di Sumenep, ketika itu saya takut ternyata begitu masuk kok indah Sumenep itu. Ternyata Madura itu kota yang Solonya atau Jogjanya Madura itu ada di Sumenep. Saya punya sopir saya itu kalau mau menunjuk ya ngasih tahu saya, rumahnya mana ye, namanya ye, karena anak peranakan Arab. Rumahnya apa nama ye? Kalau orang sini kan gitu. Ini enggak, pakai ini nunjukannya, saking halusnya. Ini Sumenep. Nah ini ternyata kalau takdir itu dijalani dengan ikhlas, insya Allah jadinya ya baik. Nah ini makanya saya mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan karena ini takdir Allah saya ditempatkan di tempat yang jauh, yang tadinya saya cari-cari petanya nggak ketemu, tapi akhirnya sekarang sudah ketemu. Dan ternyata ketika sudah kontak dari teman-teman hakim tinggi di sana menyampaikan ke saya, sing angel mau nglakune Pak. Ketika di sana enak pol. Ya, iya. Perkaranya sampai sekarang 9 perkara. Hakimnya 11. Ini enak. Lingkungannya juga enak. Di situ itu 90 sekian muslim karena ada kerajaan Islam itu. Nah inilah kalau takdir itu tadi, mudah-mudahan nanti saya mendapatkan sesuatu yang indah. Dan biasanya kalau sesuatu dilakukan dengan ikhlas, insya Allah nanti juga jadinya enak dimanapun. Nah, ya nggak tahu juga ya mau balik aja. Ya. Jadi itu Bapak sekalian, saya ini masuk di Jawa Tengah, Rasa Jawa Timur ini 1 tahun 2 bulan. Teman-teman di Pati mengatakan, Pak Ketua kok cepat sekali. Ya setahun 2 bulan ya cepat. Bisa dikatakan cepat, tapi lebih cepat lagi Mas Faik. 6 bulan hilang. Ya, 6 bulan beda ini cepat lagi. Saya ini sudah sekian mutasi saya ini
cuma 1 tahun 1 tahun. Saya dari Ngawi pindah ke Blitar juga 1 tahun 2 bulan, di sini juga 1 tahun 2 bulan, ya. Di Maluku mudah-mudahan 6 bulan. Mudah-mudahan 6 bulan. Ya. 6 bulan nanti agak mendekat, setelah 1 tahun bisa masuk Semarang atau Jogja. Kan cita-cita. Masuk gak itu? Nah ini, jadi selama 1 tahun 2 bulan ini saya mewakili, karena ini kesambutan yang mau pindah, ya, mewakili teman-teman Pak Sulaiman yang ini senior saya di Jawa Tengah. Ya, Pak Sulaiman ya, sampai lebih duluan dari saya tuh. Ya, Mas Faik dan kalau Pak Ali memang rumahnya Jawa Tengah, nggak pernah tugas di Jawa Timur. Mas Said masih di sini, terasa nggak? Dan saya melihat auranya ketua koordinator baru ini, insya Allah nanti teman-teman kompak sekali, insya Allah. Karena apa? Saya masih ingat, jadi beliau baru dilantik, ketemu saya di Jeporo, banyak bertanya, bagaimana cara ini, bagaimana ini, banyak bertanya, orang yang banyak bertanya dan itu dilakukan, insya Allah menjadi baik. Yaitu ibaratnya seperti yang tadi saya sampaikan, Pak Ali Mufti sekecil apapun pasti saya diajak ngomong loh. Nggak tahu ketua yang lain juga mungkin ya diajak ngomong juga, tapi jelas ke saya itu pasti mau ngerebuk ini Pak, nanti besok agendanya ini disampaikan dulu. Ya, ini insya Allah nanti kalau ini semuanya terbuka, ya, apa itu kita rembuk bersama, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Tidak ada orang yang diciderai, tidak ada orang yang tersinggung, semuanya akan merasa diorangkan. Nah ini yang percaya. Jadi kalau semua orang bisa merasa diorangkan, ini luar biasa. Kalau seorang pimpinan merasa anak buahnya diorangkan, itu luar biasa. Sehingga ketika kita membawa nyetir mobil itu, kita bawa belok kemanapun dia nggak akan protes, harus diorangkan. Jadi filsafat Jawa itu di pangku, nah di pangku pasti mati. Tapi di pangku ada yang orang yang sudah di pangku tapi nggak mati malah nguyui. ada karena saya itu kan karena di pangku misalnya nguyui ya di rasa di pangku, dikerasi. Nah ini jadi selama kita bergaul di koordinator padi ini, saya mewakili teman-teman yang pindah, yang dimutasi. Saya mohon maaf kepada Bapak-Ibu sekalian, terutama Bapak-Bapak Panitra, Bapak Sekretaris dan juga Bapak Ketua ya yang ada, dan juga teman-teman semua di koordinator wilayah padi. Apapun yang kita lakukan menurut kita baik, pasti ada penilaian orang yang tidak baik. Tapi insya Allah perbuatan kalau itu dinilai tidak baik itu pun bukan karena sengaja, karena memang itu penilaian orang. Untuk itu secara khilaf, salah, kekurangan apapun, kami yang mau lokasi meninggalkan koordinator ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya mohon dukungan doa dari kita semua, mudah-mudahan di wilayah yang baru, di tempat yang baru, kita bisa berbuat dengan baik, kita bisa meniti karir dan bisa sukses untuk menjalankannya sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita masing-masing. Ini jadi harapan kita, mohon doa restunya ya. Mudah-mudahan kita suatu saat nanti bisa bertemu lagi dalam satu wilayah, dan silaturahmi tetap kita jalin walaupun lewat komunikasi. Jadi monggo kalau yang melalui lewat di Ngawi, mampir di rumah saya di Ngawi ya. Kalau di Ngawi insya Allah di telepon langsung dijemput kalau saya ada. Nah aku pas di Maluku Utara di telepon ya langsung jemput, cara jemput. Saya nggak tahu juga ada apa enggak.
Jangan-jangan juga khawatir nanti gak ada sinyal di sana gimana? Di sana kartunya apa Pak? Kartunya apa? Kartu Malaysia itu. Itu kartunya punya itu punya Filipina itu. Filipina ya. Iya, kan di bawahnya Filipina sana. Nah inilah istimewa orang PA. Jadi kita tahu wilayah Indonesia itu luas. Jadi teman-teman yang belum pernah tugas ke Jawa, tolong berdoa. Mudah-mudahan ditugaskan di luar Jawa. Yang belum itu loh, supaya tahu Indonesia itu luas gitu. Jadi itu ya, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terakhir saya mohon maaf pada Bu Alim berikutnya. Sebetulnya istri saya ingin sekali ngobrol malam hari ini dengan ibu-ibu, tapi tadi siang itu saya jemput ceritanya itu. Saya sudah ngomong sama panitera saya, Pak akan menjemput bojoku sampai di rumah, karena anak saya itu memang sudah saatnya mau melahirkan. Jadi perkiraannya awal Agustus atau pertengahan Agustus, tapi mulai tadi malam itu ternyata perutnya sudah mulai sakit-sakit. Jadi mau ditinggal itu tak kasihan juga. Wes gak usah melok aku. Saya sendiri saya nggak apa-apa. Jadi mohon maaf, mohon doa artinya mudah-mudahan nanti anak saya yang insya Allah dalam hari ini akan melahirkan cucu saya yang kedua. Cucu saya yang kedua mudah-mudahan diberikan selamat. Tidak ada yang coba. Dia cucu pertama. Saya sebelum jadi pegawai sudah kawin. Jadi saya berjudi ini sudah itu nggak mikir kerja, saya kawin disik. Suwen aku. Saya mikir apa? Dispensasi. Kesuwen. Suwen, kami mikir kerja kemudian sok dhewe ya. Jadi alhamdulillah saya ini cucu yang kedua Pak. Saya doakan mudah-mudahan nanti selamat lahir dan batin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.